ambisi buat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Afifah. Nah, untuk video kali ini aku mau kepoin sesuatu. Kira-kira kepoin apa ya? Nah, kepo buku apa itu? Buku berjudul A Cup of Tea. Mungkin kalau teman-teman suka ngikutin salah satu influencer, ya bisa disebut influencer, youtuber, kreator di Instagram, pasti tahu siapa penulis dari buku A Cup of Tea ini. Nah, buku ini rilis pada tahun ini 2020 sekitar bulan Maret. Buku ini ditulis oleh Gita Savitri Devi. Nah, selanjutnya aku beli buku ini dari gramedia.com secara online. Meskipun situasi seperti ini, tapi sterilisasi dari barang tersebut insya Allah terjamin deh. Seperti gambar di sini. Ya, antisipasinya tetap waktu kurirnya itu datang, kita cepet-cepet langsung ke kamar mandi atau ya wastafel kita buat cuci buku, masih bisa lap-lap aja, terus kita semprot hand sanitizer agar lebih bersih gitu. Nah, untuk langsung ya ke pembahasan buku. Nah, kita bahas awalnya dari covernya itu warnanya lucu banget ya menurut aku, warna kekinian dari mulai merah hati, peach, oranye, itu suka banget deh aku. Nah, lalu halaman pertama itu di sana terdapat tulisan stop beli buku bajakan. Kenapa Gita Savitri Devi ini sangat memperhatikan hal tersebut? Karena waktu maraknya buku PDF yang disebarluaskan itu, aku juga lihat di Instagram itu sebenarnya bukan penulis saja yang merasa dirugikan gitu, tapi kantor penerbitnya. Kantor penerbit ini mempekerjakan banyak orang, dan orang-orang ini pasti membutuhkan gaji gitu kan, dari penghasilan buku itu gitu, untuk keluarganya, untuk sanak saudaranya sih. Itu pokoknya efeknya itu banyak banget dan emang kompleks gitu, banyak ya, pokoknya banyak yang dirugikan. Makanya stop beli buku bajakan. Nah, tebal buku ini tuh 164 halaman. Nah, penerbitnya Gagas Media, penulisnya tadi udah disebutin, Gita Savitri Devi. Nah, di halaman selanjutnya itu nggak ada daftar isi. Menurutku itu bisa jadi daya tarik kita untuk terus penasaran ke bab-bab selanjutnya kayak gitu. Nah, bedanya buku ini dengan buku yang pertama itu Rentang Kisah di Gita Savitri Devi, dari mulai ya pasti cover sih, isinya juga sih sebenarnya cuma beda gitu ya. Terus kayak khasnya itu ada penggalan babnya itu pasti ada gambar gitu ya, gambar seperti ini gitu ya, warna-warni seperti ini gitu, dan satu halaman aja gitu. Kalau di yang buku pertama itu seingat aku cuma hitam putih. Kalau buku yang sekarang itu ada enggak sepenggal warna hitam putih, warna-warni. Nah, jadi selain penggalan yang tadi gitu ya, variasi buku lah ya, ada juga foto-foto di mana Gita Savitri Devi ini sudah mengunjungi beberapa negara, banyak sekali gitu. Dan bukan hanya tempatnya aja sih yang difoto, tapi Gita Savitri Devi juga ikut di suatu kegiatan gitu. Nah, jadi macam-macam lah fotonya kayak gitu. Oke, sekarang langsung ke ulasan bukunya. Nah, menurutku buku ini tuh memang sesuai pengalaman Dan sekali gitu ya, dan memang pasti banyak pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama,
waktu pertama kali Gita Savitri Devi ini kuliah di Jerman, dia itu memang punya ambisi buat belajar terus karena ingin membayar kesalahannya di waktu masa SMP SMA-nya gitu. Nah, jadi dia tuh belajar terus sampai 6-8 jam per hari untuk belajar. Nah, tapi dia itu gak memikirkan potensi yang dimiliki gitu, gak memikirkan perkembangan potensi yang harusnya dia kembangkan gitu. Makanya dia itu nyesel pentingnya keseimbangan antara akademik dan pengembangan potensi yang telah Allah kasih ke kita untuk dikembangkan. Tentunya disalurkan ke kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bagi orang lain dan tentunya kita nyaman dalam menjalankannya. Itu tuh poin pertama ya. Yang kedua, Gita Savitri Devi ini udah banyak banget ngelilingi negara gitu ya. Nah, dia pun mengatakan di bukunya itu jangan sampai kita tuh membayang-bayangkan negara Eropa itu emang indah gitu ya, gampang, apa-apa mewah. Memang sih gitu, nggak seindah apa yang kita bayangkan sebenarnya, karena di sana tuh ada peraturan-peraturan tertentu gitu. Nggak semua turis atau penduduk dari negara lain atau orang dari negara lain bisa masuk ke negaranya. Ada yang dipertimbangkan soal astagfirullah, keuangannya gitu. Kalau misalkan emang gak cukup, dengan khawatirnya gitu menggelandang di negara itu. Dan katanya kalau emang kita bertemu di negara orang lain dan ngobrol gitu ya, nah cobain ngobrolin tentang politik dunia karena itu yang menjadi daya tariknya. Dan sebenarnya ya Gita Savitri juga menceritakan kalau dia itu nggak mudah gitu buat dia adaptasi kultur di sana, terus mengatur keuangannya dan juga mengatur visa kayak gitu. Yang ketiga, bentengin perasaan. Maksudnya di sini tuh lebih ke kalau kita suka atau nggak suka itu biasa aja, kalau kita cinta atau benci itu biasa aja. Soalnya orang itu berubah, pasti nggak selamanya kayak gitu, nggak selamanya akan baik, nggak selamanya jahat. Makanya ini biasa aja, sedang-sedang saja, karena biar kitanya nggak kecewa, biar kitanya nggak sedih, biar kita nggak terlalu ekspektasi banyak gitu ke orang itu gitu, baik itu ke orang ataupun ke barang. Nah kayak gitu, karena ya nggak semuanya itu abadi kayak gitu, kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya itu jangan diragukan, dan tentunya juga orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin sekian kepo buku kali ini dengan aku Afifah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.